Dalam video ini kita akan membahas secara ringkas tutorial mengenai pelatihan angklung. Untuk bahasan awal, saya akan membahas bagaimana cara memegang angklung. Cara memegang angklung ini terbagi menjadi dua tabung. Tabung yang besar dan tabung yang kecil. Untuk tabung yang besar, kita simpan di samping sebelah kanan. Dan untuk tabung yang kecil, kita simpan di samping sebelah kiri. Nah, kemudian simpan tangan kiri Anda di sini dan tangan kanan Anda di sebelah sini. Cara menggetarkannya bukan ke atas ke bawah, bukan maju mundur, bukan samping kanan kiri seperti ini, tapi tangan kiri Anda diam dan tangan kanan Anda yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Ada banyak cara untuk memegangnya, ada yang seperti ini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, pertanyaan kedua, lalu bagaimana jika memegang angklung lebih dari satu? Jika pemain angklung memegang lebih dari satu angklung, maka taruh satu angklung di dalam, kemudian angklung satu lagi di depan. Biasanya angklung yang lebih besar ada di sebelah belakangnya, angklung yang lebih kecil. Oke, cara menggetarkannya masih sama seperti ini. Jika pemain angklung mengalami bentrok saat memain angklung, atau bisa disebut nada yang dia mainkan itu berdekatan jaraknya, jarak waktunya, maka cara memegang yang efektif adalah satu di sini. Oke, yang angklungnya di belakang diapit oleh jempol dan telunjuk, kemudian yang keduanya diapit oleh telunjuk dan jari tengah seperti ini, sehingga bisa berpindah dengan cepat. Oke, kemudian ini juga masih bisa dimasukin angklung sampai 5 biji, masih bisa seperti ini, masih bisa. Oke, itu cara memegang angklung. Kemudian ada beberapa jenis teknik menggetarkannya. Yang pertama, getar panjang. Yang kedua, getar pendek. Dan yang ketiga adalah staccato. Khusus untuk staccato, Anda bisa menggunakan teknik staccato dengan cara seperti ini, atau dengan cara ini dimiringkan, Anda pukul di lingkaran sebelah sini. Oke, itu mengenai staccato. Dalam melatihkan angklung ada dua metode yang biasanya dipakai. Metode yang pertama yaitu hand sign atau isyarat tangan. Biasanya seperti ini: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, contoh kasus kita akan memainkan lagu Twinkle Twinkle Little Star. Maka biasanya seperti ini: do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, re, re, do, sol, sol, fa, fa, mi, re, sol, sol, fa, fa, mi, re, do, sol, sol, la, sol, fa, fa, mi, re, do. Nah, itu jika menggunakan hand sign. Nah, kemudian cara kedua yaitu menggunakan partitur. Jika kasusnya seperti tadi, lagu Twinkle Twinkle Star, saya akan membahas dari ketukan dulu. Nah, kita akan membahas mengenai 4/4, ketukan 4/4. Dalam satu kamar terdapat 4 ketukan. Nah, 4 ketukan ini akan saya beri cara membaca partitur ini dari mulai ketukan dulu.
Dalam satu kamar ada 4 ketukan, saya akan memberi tanda X yang bunyinya berarti tak. X ini jika dibaca jadi begini. Tak, 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 tak. Atau kalau dihitung begini. Tuwagapa, tuwagapa, dan seterusnya. Nah, bagaimana jika satu ketukan dibagi menjadi 2? Penulisannya seperti ini. Nah, satu ketukan ini dibagi 2 menjadi masing-masing setengah ketukan jadi beat dan upbeat. Tak, tak, begini ya kurang lebih bunyinya. Jadi begini kalau dibagi 2. Tak, 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 tak. Berbeda kan dengan yang ini. Yang ini tak, 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 tak. Yang ini tak, 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 tak. Nah, jika kita masukkan nada yang tadi, do, 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 sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Nah, do yang ini, sol yang ini, dan la yang ini itu mirip seperti yang tak-tak ini. Tak-tak, beat dan upbeatnya berbunyi. Jadi begini, do, do. Jadi kalau disambungkan semua, do, do, sol, sol, la, la, sol, seperti itu. Kalau dilanjut, do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Untuk yang ini, sol ini dan do yang ini kasusnya sama seperti yang ini. Jadi dia memiliki sepenuhnya satu ketukan. Jadi lebih panjang dibanding ini. Seperti ini, do, do, sol, sol, la, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, re, do. Nah, cara membaca partitur kurang lebih seperti itu. Dalam melatih ada banyak kendala untuk penguasaan sebuah lagu. Kalau ditanya berapa lama sebuah grup angklung bisa menguasai satu lagu, itu adalah sangat yang relatif karena tergantung dari materi lagunya, kesulitan materi lagunya seperti apa, kemudian daya tangkap dan daya ingat pemainnya sendiri seperti apa. Kadang usia pun mempengaruhi. Kalau ada kala yang anak-anak muda itu lebih cepat tangkap, tapi saya juga pernah melatih di kalangan manula, itu harus diberi materi lagu yang ringan. Jadi jika pertanyaannya berapa lama sebuah lagu bisa dikuasai oleh sebuah grup, itu sangat relatif. Ada beberapa tahapan atau urutan metode melatih yang biasa saya gunakan, khususnya di grup angklung KBRI Swedia ini. Jadi karena lagu yang disampaikan biasanya memiliki 2 baris sampai 3 baris, jadi saya lebih biasa menggunakan media partitur untuk menyampaikan lagu yang akan dimainkan oleh pemain. Jadi saya jarang sekali menggunakan yang lain. Nah, kemudian bagaimana cara menguasai partitur untuk grup angklung supaya grup angklung tersebut menguasai partitur dengan relatif cepat? Ada beberapa tahapan. Biasanya saya menggunakan dulu ditunjuk dulu pointer per notnya, per nadanya. Jadi seperti ini, do, do, sol, sol, la, la, sol, sambil saya membunyikan nadanya. Biasanya saya memberi contoh dulu, bunyinya begini, do, do, sol, sol, la, la, sol. Nah, kemudian saya pinta grup angklung tersebut untuk membunyikannya dengan angklung. Kemudian saya tunjuk sambil saya masih membunyikan nadanya, do, do, sol, sol, la, la, sol, dan seterusnya. Setelah tahapan menunjuk sambil menyanyikan, kemudian tahapan kedua saya hanya menunjuk tanpa menyanyikan, tanpa memperdengarkan nadanya. Jadi saya hanya menunjuk begini dan mereka memainkan angklungnya. Itu tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga, saya tidak menunjuk per notnya, per nadanya, tidak. Saya menunjuk per ketukannya seperti ini.
do sol sol la sol fa mi re do. Nah, kemudian tahapan selanjutnya setelah hanya ditunjuk perketukan, saya meminta grup agung tersebut memainkannya tanpa saya tunjuk maupun tanpa saya nyanyikan. Saya hanya memberi tempo dengan kahon biasanya. Dua ga do sol sol la sol fa mi re do, seperti itu. Jadi dengan metode seperti ini biasanya relatif lebih bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan. Jadi sehingga setelah saya memberi tempo, biasanya memberi tempo itu tidak harus selalu menggunakan kahon, bisa dengan tangan saja. Tua ga pa do sol sol la sol fa mi re do. Sehingga yang dibutuhkan grup agung tersebut adalah ketukan yang sama untuk semuanya, yang ditentukan oleh sang konduktor. Jadi konduktor itu memang dia memiliki tugas untuk menentukan ketukannya secepat atau selambat apa. Oke, itu mengenai urutan penyampaian dan latihan angklung. Baik, dalam permainan orkestra angklung biasanya ada instrumen-instrumen musik yang turut mengiringi permainan angklung. Adapun instrumen-instrumen tersebut biasanya tergantung dari materi lagu yang akan dipainkan. Instrumen tersebut adalah bass, kahon untuk perkusi, kemudian gambang. Bass sendiri ada 3 jenis. Ada bass elektrik, ada bass akustik atau kontrabas, ada juga bass yang menggunakan bambu. Namun yang lebih efisien memang bass elektrik. Kenapa demikian? Karena dalam penggunaannya dia cukup menggunakan jack, kabel jack, dan disambung kepada sound system. Itu lebih efisien. Sementara untuk kontrabas biasanya ditodong pakai mic. Kontrabas itu yang besar, dia secara penempatan pun tidak efisien karena besar, tapi masih banyak sering digunakan. Kemudian yang ketiga adalah bass yang dari bambu. Bass bambu ini rentan terhadap rayap sebenarnya, jadi mudah falas dan perawatannya khusus. Jadi sementara saya masih mengunggulkan bass elektrik. Kemudian untuk instrumen musik sebagai fungsi pengiring tempo atau alat musik ritmis bisa digunakan drum, kahon, atau konga. Namun lagi-lagi yang lebih efektif adalah kahon, karena selain mudah dibawa kemana-mana, memainkannya pun relatif lebih mudah. Selain bass dan alat musik ritmis, ada juga gambang. Gambang kita bisa menggunakan gambang, tapi kita juga bisa menggunakan akom dan koakom. Nah, kembali lagi, mana yang lebih efisien? Menurut saya lebih efisien gambang, karena gambang lebih mudah dibawa kemana-mana. Sementara kalau akom koakom itu karena melibatkan banyak angklung. Akom koakom sendiri dia tabungnya lebih dari 2. Akom dan koakom, dia cara memainkannya cukup digantung, kemudian kita memainkannya seperti ini, memberi tempo. Pada dasarnya prinsipnya sama dengan gambang. Kalau gambang bedanya dipukul, tapi jelas suaranya berbeda. Hanya biasanya saya mensiasati agar lebih efisien saat perform, saya lebih senang menggunakan gambang. Nah, kemudian khusus untuk gambang saya akan menjelaskan cara memainkannya. Oke, zoom. Nah, kelihatan nomor-nomor di sini dan hurufnya. Pada dasarnya ini mirip seperti piano. Anda melihat huruf-huruf di sini. Jika saya urut satu persatu, maka adanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kemudian yang tidak dipukul di sini itu pada piano itu adalah tuts yang warna hitam biasanya, atau biasa kita sebut kromatis. Sehingga alat musik ini sebenarnya terdiri dari nada diatonis kromatis. Kalau dirunut, do, di, re, mi, fa, dan seterusnya. Nah,
Lalu bagaimana cara memainkannya? Kita sudah menulis di sini. Nah, prinsip dari gambang ini ketika dia harus mengiringi sebagai ritme, prinsipnya adalah ketika kita harus memainkan kelompok, kita akan membahas mengenai kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 sampai kelompok 7. Nah, kelompok 1 itu komponennya terdiri dari nada do, mi, dan sol. Nah, jika dari do sama dengan C, maka kelompok do-nya ada di sini. Maka do, mi, dan sol. Ini bunyinya harmoninya seperti ini. Kemudian kelompok 2, re, fa, dan la. Ini re, ini fa, ini la. Kemudian kelompok 3, mi, sol, dan si. Ini mi, ini sol, ini si. Kemudian kelompok 4, yakni fa, la, dan do. Ini fa, ini la, ini do. Bunyinya begini. Kemudian untuk sol, komponennya adalah sol, si, dan re. Kita bisa pakai re ini, bisa pakai ini, tapi lebih efisien sini. Sol, si, dan re. Maka bunyi begini. Kemudian untuk la, yaitu la, do, dan mi. Ini la, ini do, ini mi. Bunyinya begini. Kemudian yang terakhir, kelompok 7 atau kunci B, dia adalah si, re, dan fa. Ini si, ini re, ini fa. Maka kita gabungkan. Ingat, ini si, ini re, dan ini fa. Sehingga kalau dirunut satu persatu, kelompok 1 bunyinya begini. Kelompok 2 bunyinya begini. Kelompok 3 bunyinya begini. Kelompok 4 kelompok 4 bunyinya begini. Kelompok 5 bunyinya begini. Kelompok 6 bunyinya begini. Lalu kelompok 7 bunyinya begini. Si, re, dan fa. Kita bisa memainkan ini untuk mengiringi sebuah lagu. Misalnya saya kasih contoh lagu Michael Jackson. There is place in your heart, and I know that it is love. Na 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 Jadi sebenarnya gambang itu mirip-mirip dengan piano, hanya cara memainkannya saja dengan tongkat ini. Cara memegang tongkat ini, bagi yang expert mereka pegangnya 4. Cara memegangnya, tunggu sebentar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara memegang tongkat gambang ini. Mengenai cara memegangnya, beda orang beda cara memegang, beda jumlah tongkat yang dipegang. Ketika baru belajar, kita boleh dipegang satu saja. Jadi dia hanya memukul komponen yang memang paling penting. Misalnya dari kelompok 1 do mi sol, dia pukul hanya do saja. Dari kelompok 2 dia hanya pukul re saja, dan seterusnya. Tapi bagi yang sudah lumayan terlatih, kemudian dia akan pegang 2. Cara memegangnya seperti ini. Sehingga capitan ini bisa membuat kita lebih leluasa melebarkan atau dilebarin atau dipersempit. Nah, cara mainnya begini. Nah, itu bila kita pegang 2. Kemudian jika terlatih lagi, kita boleh pegang 3. Nah, cara memegang 3 seperti ini. Yang satu pegangnya biasa saja, yang satu seperti ini. Dia memainkannya terdengar lebih agem. Itu kalau pegang 3. Kemudian jika lebih expert lagi, dia boleh pegang 4. Cara megangnya begini.
Gambang seni terbagi menjadi ada dua biasanya yang dipakai. Satu gambang melodi, yaitu gambang yang ukurannya lebih kecil. Kemudian gambang yang pengiring itu lebih besar lagi. Ukurannya kurang lebih besar dari ini, maksudnya, tapi tidak terlalu besar, cuma cukup besar. Biasanya yang gambang pengiring dia berfungsi ngasih beat. Kalau lagu pop dia ngasih beat. Sementara angklung melodi ini selain bisa memberi melodi, dia juga ketika mengiring dia bisa memberi nada beat dan upbeat. Pap 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 pap. Kalau yang gambang pengiring biasa pap 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 pap. Kalau gambang ini pap 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 pap. Sehingga jika dipadukan suaranya lebih kaya, lebih kaya daripada bermain sendiri. Terima kasih. Setelah melalui proses latihan yang panjang, tentu yang ditunggu-tunggu adalah perform, atau dalam bahasa Sunda biasa disebut nabe. Nah, dalam perform ini ada beberapa hal yang disiapkan. Saya tidak tahu standar bagaimana konduktor dan pemain grup angklung masuk, atau mungkin memang tidak ada standarnya. Tapi biasanya yang saya lakukan adalah urutannya pemain angklung dahulu yang masuk, kemudian baru saja masuk konduktor. Nah, setelah semua masuk, konduktor memberi hormat kepada penonton, kemudian menyiapkan grup angklungnya untuk memainkan angklungnya. Ya, singkat cerita, setelah semua selesai perform, maka yang duluan pulang adalah konduktor, kemudian diikuti oleh pemain angklungnya. Biasanya seperti itu. Kemudian mengenai kostum harus disesuaikan dengan acara yang sedang, konsep event yang akan kita isi. Kalau memang biasanya di event tersebut event yang non formal, kita bebas menggunakan apapun, boleh pakai kebaya, atau kadang kita bisa pakai baju bebas atau baju tim atau apapun, disesuaikan dengan event. Tapi kalau formal, kita punya pilihan yang formal juga, mungkin dengan jas kalau laki-laki, tapi pakai ikat Sunda, wanitanya pakai kebaya. Atau kalaupun tidak jas, kita bisa pakai baju Sunda, ada baju yang formalnya tapi tetap dengan ikat Sunda, itu lebih bagus. Itu ada kostum. Kemudian mengenai making angklung cukup kompleks, karena angklung itu jumlah pemain angklung kita yang banyak itu sebenarnya membutuhkan 5 lebih idealnya ada 10 mic kondensor. Lebih ideal lagi mic-nya digantung di atas ke bawah, jadi bukan menggunakan stand mic yang ditodong tapi ada di atas, itu lebih baik lagi kalau indoor. Kalau outdoor tentu lebih membutuhkan penanganan yang lebih, mungkin mic-nya perlu lebih baik lagi. Dalam melakukan perform angklung, ada beberapa hal tentu saja yang harus disiapkan. Nah, pertanyaan untuk tips dan trik adalah bagaimana cara mengatur pola lantai untuk perform sebuah tim angklung? Tentu saja setelah latihan panjang yang kita tunggu-tunggu adalah perform. Saat perform, secara teknis memang tidak ada standarnya, tapi biasanya yang kami lakukan adalah urutannya adalah grup angklung dulu yang masuk panggung. Jadi mereka masuk panggung dengan cara memegang angklung seperti ini. Ininya masih ditengkep. Ini agar saat mereka melangkahkan kaki atau saat berjalan kaki ini tidak akan berbunyi. Berbeda dengan gini, ketika goncangan tubuh ini akan berbunyi, kemudian masuk mic dan itu nggak bagus. Jadi lebih baik ditengkep seperti ini. Kemudian setelah mereka masuk panggung, mereka menunggu konduktor masuk, baru konduktornya masuk. Nah, setelah konduktor masuk, konduktor memberi hormat dulu kepada penonton. Kemudian setelah memberi hormat kepada penonton, konduktor mempersilahkan para pemainnya untuk menurunkan angklung yang misalnya tadinya posisinya seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kemudian mereka memainkan lagunya. Setelah grup angklung memainkan lagunya, lagu pun selesai, maka konduktor meminta grup angklung untuk kembali menengkep angklungnya. Ya, ini disebut teknik tengkep ya. Nah, setelah itu konduktor pulang lebih duluan, turun dari panggung lebih duluan, baru disusul oleh para grup angklungnya. Jadi kesimpulannya, konduktor itu datangnya paling akhir, pulangnya lebih duluan. Karena konduktor itu sebenarnya hanya mengantar konduktor, kan ya, hanya mengantar grup angklung, musik angklung. Oke.
Oke, untuk berikutnya, ketika melakukan perform sebuah tim angklung, apakah ada kostum khusus yang harus disiapkan oleh para pemain angklung serta konduktornya? Mengenai kostum memang ibarat sebuah genre, pasti penyanyi dangdut sama penyanyi metal pasti kostumnya berbeda. Nah itu juga mencerminkan sebuah kostum kultur dari genre musik. Dan dalam angklung sendiri punya juga, artinya biasanya, saya kembali menyebut biasanya, bahwasanya kami menggunakan kalau cewek perempuan pakai kebaya, lelaki pakai baju Sunda seperti ini, kemudian pakai ikat Sunda. Tapi ada kalanya dalam event-event tertentu, misalnya event internasional yang membutuhkan formalitas yang lebih gitu, lelaki menggunakan jas, tapi tetap menggunakan ikat kepala Sunda. Tapi kalau misalnya nggak pakai ikat kepala Sunda, mereka menggunakan pin angklung di sini. Atau walaupun pakai jas formal, grup angklung tetap menggunakan ikon-ikon yang berbau tradisional. Itu bisa diwakili oleh ikat kepala, bisa diwakili oleh pin angklung misalnya. Oke, kemudian tentu saja ketika sedang melakukan perform sebuah tim angklung, sound menjadi hal yang sangat penting. Apakah ada keperluan khusus dalam sound system yang diperlukan untuk melakukan sebuah perform angklung? Apakah ada mikrofon atau sound system lainnya? Yeah. Dalam melakukan perform angklung, tentu saja sound system menjadi hal yang sangat penting. Apakah ada keperluan-keperluan khusus yang harus disiapkan sebelum melakukan perform angklung? Penanganan mic pada angklung atau miking itu sangat berbeda dengan ensemble musik lainnya. Karena angklung ini jenisnya lebih kepada akustik ya, sehingga biasanya kita pakai mic kalau grup kita itu minimal 5 mic lah, kondensor. Grup angklung KBRI Swedia pakai 5 mic. Sebenarnya itu sangat minimum. Lebih ideal bisa pakai 10 kondensor semua kalau outdoor ya. Tapi kalau indoor kita bisa pakai 5, 7 atau 8. Dan lebih ideal lagi kalau misalnya angklungnya itu mic-nya itu mic yang digantung. Jadi dari atas, bukan menggunakan stand mic yang seperti itu, karena itu akan menjadi kendala ketika kita keluar masuk atau dalam saf berbaris memain angklung. Lebih mic seperti itu. Oke, tentu saja ketika melakukan perform angklung dengan jumlah orang yang cukup banyak, mungkin tidak semuanya hafal dengan lagu yang akan dimainkan. Apakah kita perlu menyiapkan partitur stand untuk mereka, dan berapa banyak idealnya satu partitur untuk berapa orang dan semacamnya? Oke. Berdasarkan pengalaman kita kemarin, ketika kita harus perform tapi dengan persiapan yang mepet dalam artian waktu yang singkat, kita misalnya hanya punya 3 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan, tapi harus membawakan materi anggaplah 5 lagu, itu sangat mepet atau tidak memungkinkan. Maka pada kondisi seperti itu biasanya kita harus membawa stand partitur. Satu stand partitur biasanya dibaca oleh 3 orang. Memang lebih idealnya satu stand partitur untuk 1 orang, tapi kalau untuk efisiensi tempat dan tentunya efisiensi ekonomis itu satu partitur digunakan oleh 3 orang. Pertanyaan terakhir, setelah tim angklung terbentuk, apakah cara terbaik untuk mempertahankan tim tersebut untuk perform di masa depannya? Oke. Untuk mempertahankan grup angklung tentu saja peran pelatih sangat penting. Kemudian harus ada lagu-lagu yang memang kekinian dan tidak habis materi untuk dilatihkan kepada grup-grup angklungnya tersebut. Tapi selain itu juga ada tim, atau memang bagusnya dalam grup angklung itu ada kepengurusan tersendiri, atau kita bisa staffing kepengurusan setelah terbentuk angklung, yang mana dalam orang-orang tersebut dia mengkoordinir latihan, kemudian ada juga yang bagian mengurus kostum, kemudian ada yang mengurus bagian materi latihan,
kemudian ada yang mengurus perawatan alat dan juga pendataan dan penataan alat, itu akan lebih baik. Tetapi manajerial seperti itu digunakan ketika memang grup tersebut sudah memiliki SDM yang cukup banyak. Tapi untuk awal-awal ini peran pelatih sangat penting. Dia harus terus mengupdate lagu-lagu yang pop atau lagu-lagu yang memang sesuai dengan selera pemainnya, sehingga para pemainnya turut senang dalam memainkannya. Karena ada lagu yang memang sesuai pasar, selera pasar, ada lagu yang memang sesuai selera grup angklung tersebut. Itu untuk menjaga keutuhan angklung, biasanya seperti itu. 1